Welcome to my channel Juragan Science. Kali ini kita akan mempelajari IPA kelas 8, yaitu bab 6 struktur bumi dan perkembangannya part 1. Sebelum kita mulai, silakan sobat-sobat bisa like, komen, dan subscribe di channel Juragan Science. Struktur bumi. Sebagian besar keindahan pemandangan alami yang kita nikmati di berbagai belahan dunia terbentuk dari perubahan yang terjadi pada bumi kita ini. Pemandangan seperti ini disebut sebagai morfologi bentang alam. Perubahan pada bentang alam diakibatkan oleh tenaga pembentuk bumi atau disebut juga tenaga geologi. Tenaga ini dibagi menjadi dua macam, yaitu tenaga eksogen dan tenaga endogen. Yang pertama, tenaga eksogen merupakan tenaga yang berasal dari luar bumi seperti pelapukan, pengikisan, dan pengendapan. Yang kedua, tenaga endogen merupakan tenaga yang berasal dari dalam bumi seperti tektonisme dan vulkanisme. Bumi tersusun atas beberapa lapisan, di antaranya yang paling luar ini merupakan kerak bumi, tempat di mana makhluk hidup tinggal. Kemudian ada mantel bumi, inti luar, dan yang terakhir adalah inti dalam. Oke, kita akan mempelajari lebih detailnya. Yang pertama, kerak bumi merupakan bagian terluar bumi yang berupa lapisan yang paling tipis dibandingkan lapisan-lapisan lainnya. Lapisan ini terdiri atas tanah dan batuan yang mudah pecah dan mengandung berbagai mineral dan bahan-bahan tambang. Ada dua macam lapisan kerak bumi, yaitu yang pertama kerak benua. Bagian ini terdapat di daratan dengan ketebalan antara 30 sampai 70 km. Sedangkan yang kedua adalah kerak samudra. Bagian ini terdapat di dasar laut dengan ketebalan antara 6 sampai 11 km. Suhu pada kerak bumi bervariasi. Apabila kita menggali semakin dalam, maka suhu akan semakin tinggi. Nah, berikut ini adalah ilustrasi berbagai perbandingan kerak bumi. Nah, ini kita ibaratkan lingkaran ini diameternya 10 km. Nah, kapal Titanic tenggelam itu berada di kedalaman 3,8 km di bawah permukaan laut. Sedangkan dasar laut terdalam atau palung terdalam ialah palung Mariana ya, dengan kedalaman 10,9 km di bawah permukaan laut. Kemudian lubang terdalam yang pernah dibuat oleh manusia ialah pola super deep borehole dengan kedalaman sekitar 12,3 km di bawah permukaan laut. Sedangkan tambang aktif terdalam ialah 3,9 km di bawah permukaan laut. Nah, bangunan tertinggi yang pernah dibuat manusia sampai saat ini ialah Burj Khalifa di Dubai dengan ketinggian 800 meter atau 0,8 km di atas permukaan laut. Sedangkan gunung tertinggi dari permukaan laut ialah Gunung Everest dengan ketinggian kurang lebih 8,9 km di atas permukaan lautnya. Nah, ini kurang lebih gambaran tentang alam kerak bumi kita. Lapisan bumi yang kedua ialah mantel bumi. Lapisan ini merupakan lapisan yang paling tebal, yaitu 2.900 km dan paling berat di antara lapisan lainnya. Mantel bumi terdiri atas dua lapisan, yaitu mantel luar dengan ketebalan antara 35 sampai 410 km dan mantel dalam dengan ketebalan antara 410 sampai 2.900 km. Lapisan mantel luar dan kerak bumi membentuk litosfer.
suhu pada lapisan mantel paling luar sekitar 250 derajat Celcius. Lapisan yang ketiga ialah inti luar. Lapisan inti luar adalah satu-satunya lapisan yang terdiri atas cairan yang pekat yang disebut cairan magma. Tidak ada air di sini, cairannya terbuat dari lelehan besi dan nikel. Ketebalan lapisan ini adalah 2.900 km sampai 5.100 km. Suhu di inti luar bumi berkisar antara 3.800 derajat Celcius sampai hampir 6.000 derajat Celcius. Lapisan yang keempat atau paling dalam ialah inti dalam. Lapisan inti dalam memiliki suhu tertinggi yaitu antara 5.000 derajat Celcius hingga 7.000 derajat Celcius. Ketebalannya antara 5.100 sampai 6.400 km. Selain kandungan besi dan nikel, di inti dalam juga terdapat belerang, karbon dan oksigen, serta silikon dan kalium dalam jumlah sedikit. Tidak seperti inti luar yang berbentuk cairan, inti dalam memiliki bentuk padatan karena tekanan yang sangat tinggi, sehingga batuan yang terdapat pada lapisan ini tetap berada dalam bentuk padat. Lempeng tektonik. Lempeng tektonik itu ibarat kertas karton yang dipotong-potong kemudian diletakkan di atas baskom yang berisi air panas. Pastinya, kertas karton tersebut akan mengapung dan bergerak. Begitu juga dengan lempeng tektonik bumi, namun perbedaannya pergerakannya lambat karena cairan pada lapisan inti luar bumi itu pekat yang terdiri atas lelehan logam-logam, tidak seperti air biasa. Berbagai lempeng tektonik yang ada di bumi, ini ada lempeng Eurasia, lempeng Amerika Utara, lempeng Amerika Selatan, lempeng Afrika, dan sebagainya. Kita bisa lihat negara kita, negara Indonesia, ini terletak di antara 4 lempeng bumi ini. Yang pertama lempeng Eurasia, kemudian lempeng Australia, lempeng Pasifik, dan lempeng Filipina. Ya, ini Indonesia. Pada awalnya bumi ini merupakan satu daratan besar yang disebut benua Pangaea yang merupakan gabungan dari seluruh benua saat ini. Pangaea ini kemudian terpecah untuk menjadi 2 daratan besar. Daratan pertama yaitu Gondwana yang terdiri atas Australia, Antartika, Amerika Selatan, Afrika, dan India. Sedangkan daratan kedua yaitu Laurasia yang terdiri atas Amerika Utara, Eropa, dan sebagian besar negara Asia. Kedua daratan besar ini kemudian terpecah-pecah hingga menjadi daratan benua seperti saat ini. Teori perpecahan daratan seperti di atas termasuk yang kita kenal sebagai teori tektonik lempeng. Berikut ini ilustrasi perubahan daratan bumi akibat pergerakan lempeng dari waktu ke waktu. Jadi pertama, daratan kita itu ada satu yang disebut super benua Pangaea. Kemudian daratan ini terpecah menjadi 2 yaitu Laurasia di sebelah utara dan Gondwana di sebelah selatan. Kemudian kedua daratan ini terpecah-pecah hingga sampai menjadi daratan bumi seperti saat ini. Pergerakan lempeng terjadi sangat lambat. Waktunya kira-kira sama dengan kecepatan pertumbuhan kuku manusia, yaitu rata-rata 1 cm per tahun. Pergerakan lempeng tektonik bumi itu ada 3 macam, yaitu yang pertama pergerakan divergen atau saling menjauh, pergerakan konvergen atau saling bertumbukan, dan terakhir pergerakan transform atau saling berpapasan.
Oke, kita akan mempelajari lebih detailnya. Yang pertama, pergerakan divergen atau saling menjauh. Gerakan dua lempeng yang saling menjauh disebut pergerakan divergen yang membentuk renggangan atau area kosong sehingga nantinya diisi oleh material yang naik dari lapisan di bawahnya. Akibat gerakan ini adalah terbentuknya tanggul dasar samudra atau mid-oceanic ridge dan adanya aktivitas vulkanisme bawah laut. Contoh pergerakan divergen adalah gerakan lempeng Afrika dan Amerika Selatan, serta gerakan lempeng Afrika dan lempeng Arabia yang membentuk Laut Merah. Yang kedua adalah pergerakan konvergen atau saling bertumbukan. Pergerakan konvergen adalah gerakan dua lempeng yang saling mendekati sehingga saling bertabrakan atau bertumbukan. Terjadinya gerakan konvergen dapat membentuk palung di dalam laut atau pegunungan tinggi dan gunung berapi ketika di daratan. Contoh pergerakan konvergen adalah gerakan lempeng Eurasia dan Indo-Australia yang membentuk pegunungan Himalaya, serta palung Mariana yang terbentuk akibat dari gerakan lempeng Filipina dengan lempeng Pasifik. Yang terakhir, yang ketiga ialah pergerakan transform atau saling berpapasan. Pergerakan transform terjadi karena adanya gesekan berlawanan arah pada dua lempeng yang saling berpapasan kemudian mengalami gerakan mendatar atau disebut juga sesar mendatar dan memanjang. Gesekan dengan energi yang terakumulasi inilah yang menyebabkan terjadinya gempa bumi dengan kedalaman dangkal. Contoh fenomena pergerakan transform ini adalah patahan San Andreas, California, Amerika yang memiliki panjang 1.300 km, serta patahan Semangko yang sangat memanjang dari Aceh sampai dengan Teluk Semangko, Lampung, yang membentuk pegunungan barisan di Sumatera. Beginilah ilustrasi pergerakan lempeng bumi. Yang pertama, divergen atau saling menjauh. Nanti akan muncul gerakan lava atau magma dari bawah ke atas. Kemudian gerakan transform. Ini seperti ini ya, ini yang menyebabkan terjadinya patahannya atau sesar. Dan yang ketiga adalah konvergen atau gerakan saling mendekat. Nah, ini nanti bisa menimbulkan terbentuknya pegunungan. Pergerakan lempeng bumi ini terjadi karena adanya arus konveksi yang terjadi pada astenosfer. Astenosfer merupakan lapisan yang berisi cairan pekat karena di dalamnya mengandung lelehan batuan yang letaknya tepat berada di bawah litosfer. Bila lempeng bergerak, maka sejumlah energi akan dilepaskan berupa gelombang seismik atau yang kita ketahui sebagai gempa bumi. Demikian pembahasan kita kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Juragan Sains. Terima kasih.